Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi kisah tentang Raja Abraha yang menyerang Ka'bah. Begini alasannya. Dalam buku Seni Kepemimpinan Allah Nabi Menjadi Pemimpin Sejati Sesuai Sunnah karya Muhammad Wildan Auliah Dewo, kita dapat menemukan alasan mengapa Raja Abraha memutuskan untuk menyerang Ka'bah. Kisah ini bermula sebelum kedatangan Islam di Jazirah Arab dalam periode yang disebut sebagai pra-Islam dalam buku tersebut. Jazirah Arab pada masa pra-Islam dibagi menjadi dua wilayah utama, bagian selatan dan bagian utara. Wilayah selatan ini dikenal dengan kekayaannya, memiliki kondisi alam yang sangat subur dan banyak sumber mata air yang menyebabkan peradaban masyarakatnya berkembang pesat. Banyak kerajaan besar tumbuh di wilayah ini. Di sisi lain, wilayah utara termasuk Madinah dan Makkah berada dalam kondisi yang lebih tandus dan kering. Hujan jarang turun di sini, sehingga peradaban mereka tidak sekuat wilayah selatan. Namun, satu-satunya simbol kebesaran masyarakat Arab di wilayah utara adalah Ka'bah. Dalam buku Muhammad Nabi Untuk Semua yang ditulis oleh Maulana Wahiduddin Khan, Ka'bah dianggap sebagai pusat peribadatan dari seluruh Jazirah Arab. Semua suku bangsa mendirikan patung berhala mereka di sana, dan Ka'bah dianggap sebagai tempat yang suci yang mendatangkan banyak peziarah. Ka'bah menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Makkah melalui peziarah-peziarah ini. Inilah yang membuat Raja Abraha memiliki keinginan kuat untuk menarik sumber pendapatan tersebut ke wilayahnya sendiri, Yaman yang terletak di tenggara kota Makkah. Untuk mencapai tujuannya ini, Abraha menggunakan berbagai cara. Pertama, ia membunuh gubernur Yaman sebelumnya dan mengambil alih kekuasaannya. Lalu, ia memaksa Raja Abyssinia untuk mengakui kekuasaannya di daerah itu. Di kota San'a, Raja Abraha membangun sebuah gereja yang besar dan melancarkan propaganda agar penduduk mau pindah untuk berziarah di gerejanya daripada di Ka'bah. Tujuannya adalah agar ia bisa mengambil keuntungan dagang dari para peziarah yang datang dari Makkah ke San'a. Namun semua usaha yang dilakukan oleh Raja Abraha tidak berhasil. Penduduk Makkah tetap setia pada Ka'bah mereka dan tidak beralih ke gereja yang baru dibangun oleh Abraha. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tahun 570 Masehi, Raja Abraha memutuskan untuk mengumpulkan pasukannya beserta gajah-gajahnya dan datang ke Ka'bah dengan maksud untuk menghancurkannya. Namun usahanya ini akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus burung ababil. Burung-burung ababil itu datang membawa batu dari api dan menyerang pasukan gajah tersebut dari atas, sehingga menyebabkan mereka semua binasa. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Inilah alasan mengapa Raja Abraha mencoba menyerang Ka'bah, karena keinginannya untuk mengambil keuntungan demi kekuasaannya, meskipun akhirnya usahanya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan, di antaranya
bahwa kisah serangan Raja Abraha terhadap Ka'bah menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah pra-Islam di Jazirah Arab. Ini adalah cerita tentang ambisi kekuasaan, penghormatan terhadap kepercayaan agama, dan intervensi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertahankan kesucian Ka'bah. Dalam waktu yang panjang, wilayah Jazirah Arab terbagi menjadi dua, selatan yang subur dan makmur serta utara yang tandus dan kering. Wilayah selatan yang berkembang menjadi pusat peradaban yang maju dengan banyak kerajaan besar, sementara wilayah utara yang mencakup kota-kota suci seperti Makkah dan Madinah memiliki Ka'bah sebagai simbol utama keagamaan. Ka'bah adalah pusat peribadatan bagi semua suku bangsa di Jazirah Arab. Keberadaannya menarik ribuan peziarah yang datang untuk beribadah dan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi Makkah. Raja Abraha yang berkuasa di Yaman ingin mengambil keuntungan dari sumber pendapatan ini dan menjadikan miliknya. Abraha mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Dia bahkan membangun gereja megah di kota San'a dan melancarkan propaganda agar penduduk pindah untuk berziarah di gerejanya daripada Ka'bah. Tetapi semua usahanya sia-sia karena penduduk Makkah tetap setia pada Ka'bah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, Raja Abraha memutuskan untuk mencoba memaksa Makkah dengan membawa pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih untuk melindungi tempat suci ini dengan mengirim burung-burung ababil datang membawa batu dari api dan menyerang pasukan gajah tersebut sehingga mereka binasa. Kisah ini menunjukkan kekuatan iman dan perlindungan Allah terhadap Ka'bah yang suci. Ini juga mengilustrasikan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan kehendaknya. Keinginan Raja Abraha untuk mengambil alih Ka'bah akhirnya bertepuk sebelah tangan dan tindakan kejamnya hanya membawanya pada kegagalan dan kehancuran. Kisah serangan Raja Abraha juga menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Islam karena terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah tanda-tanda keajaiban dan perlindungan Allah yang mempersiapkan jalan bagi kemunculan Nabi dan penyebaran Islam di seluruh dunia. Demikian, semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.